Pembaruan pendidikan. Menurut pendapat Roger 1995, pembaruan adalah an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other unit of adoption. Berdasarkan manajemen SDM, Peter Drucker, Hasselbeck et al. 2002 mengatakan bahwa pembaruan adalah a change that creates a new dimension of performance. Berdasarkan penjelasan kedua orang di atas, pembaruan dapat diartikan sebagai perubahan, ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya atau menghasilkan dimensi kinerja yang baru. Pembaruan terjadi secara beriringan dengan timbulnya tantangan karena setiap pembaruan menyebabkan orang berada dalam situasi berbeda dan memerlukan penyesuaian diri. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membentuk manusia menjadi pribadi cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, maupun keterampilan secara optimal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi pembaruan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan dan evaluasi pendidikan. Setiap satuan tingkat dari pendidikan harus diberikan kewenangan sesuai dengan kebutuhannya, dikarenakan jenjang itulah yang lebih paham dan mengetahui apa yang dibutuhkan pada jenjang tersebut. Perencanaan tersebut bisa meliputi penetapan visi dan misi, perencanaan anggaran, dan pencarian sumber dana. Yang kedua yaitu pengelolaan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan dasar wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau jurusan, muatan lokal. Sedangkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Melihat keragaman potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kebinekaan bangsa Indonesia, kurikulum yang uniform akan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas kurikulum dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi merupakan suatu tuntutan. Ketiga yaitu proses belajar mengajar. Masyarakat global seperti dewasa ini adalah masyarakat yang terbuka, rasional, dan kritis. Sudah tentu, cara-cara belajar yang indoktriner dan menghafal sudah kurang cocok. Hal ini yang perlu dikuasai oleh peserta didik adalah informasi yang telah diolah sendiri atau belajar mandiri. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, maka semakin dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada. Dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat. Dengan penggunaan teknologi informasi akan lebih membantu proses belajar mengajar dengan lebih baik. Di samping itu, dengan bantuan teknologi, kegiatan pendidikan akan lebih menarik dan menambah minat untuk belajar. Misalnya, penggunaan animasi dalam pembelajaran. Hal itu biasa dan dapat kita lihat dari perkembangan bimbel yang sedang trending di Indonesia saat ini, seperti Ruang Guru dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Pembaruan dalam pendidikan yang dilakukan dituntut agar dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja itu bisa relevan sehingga setiap lulusan dapat berguna dan mempunyai bekal keterampilan sehingga tidak terjadi pengangguran. Selanjutnya, tujuan pembaruan pendidikan. Menurut Hamidi Jojo 1974, tujuan utama pembaruan adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan pembaruan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi,
dan kualitas dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya atau menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dan jumlah yang sekecil-kecilnya. Secara sistematis, arah tujuan pembaruan pendidikan Indonesia adalah 1. Mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang. Yang terakhir, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, berbagai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi. Selanjutnya, upaya pembaruan pendidikan di Indonesia. Jenis upaya pembaruan pendidikan meliputi pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan bersifat prinsipal. Dan pembaruan kurikulum, ada 2 faktor mengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang bersifat mempertahankan dan mengubah. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembaruan struktur pendidikan atau pola studi. Pembaruan pola studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu pendidikan, dan selanjutnya pembaruan tenaga pendidikan. Di samping pembaruan landasan yuridis dan kurikulum, pengembangan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembaruan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Upaya pembaruan pendidikan melalui pembaruan kurikulum pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, dan merdeka belajar. Pendidikan dasar. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah upaya pembaruan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan menengah. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 juga diterapkan pada jenjang pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Kurikulum 2013. Pada jenjang SMK, kurikulum 2013 juga diterapkan dengan penekanan pada pengembangan keterampilan teknis dan profesional. Pendidikan tinggi. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah program pembaharuan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan diri dan menghasilkan karya-karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan berbasis kompetensi atau PBK. Pendidikan berbasis kompetensi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan menghasilkan karya yang inovatif. Untuk kesimpulan, perkembangan dalam pendidikan memang tidak dipungkiri, terutama di era global seperti saat ini. Semua serba canggih dan manusia dituntut untuk selalu bisa dan berguna dimanapun dan kapanpun. Sehingga dalam pendidikan perlu melakukan pembaruan penyesuaian dengan era yang ada, agar dapat menghasilkan produk berupa manusia yang berpendidikan tinggi, multitalenta, dan berbudi luhur.